Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, Ibu. Allahu Akbar. Ibu apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Gimana di sana cuacanya? Pada hujan nggak? Mendung, Ibu. Di sini cerah, Bu. Hujan, Oh Ibu, iya. dingin. Badai Bu di sini Bu. Wah, masya Allah. Ternyata semuanya macam-macam ya. Ada yang panas, ada yang hujan. Tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita harus menjaga kesehatan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Putri Okta hadir. Hadir, Ibu. Ya, Resti. Hadir, Resti hadir. Ibu. Hadir, Ibu. Ya, Renata hadir. Hadir. Baik. Rikzan hadir. Alhamdulillah. Safina hadir. Hadir, Ibu. Ya, Salwa hadir. Hadir. Ya, Nurelisa hadir. Oh, Nurelisa keluar. Sepertinya gangguan jaringan ya. Baik, kita mulai saja. Oh, ada yang muncul lagi. Renada apa kabarnya Renada? Ya Bu, baik Bu. Ini cuman susah sinyal Bu, lagi hujan. Oh iya. Kalau Nurel gimana Nurel? Alhamdulillah hadir. Tadi mau Ya, mencet silahkan mikrofon salah. Nih. Oh iya. Baik, kita mulai saja ya pembelajarannya. Baik, Ibu. Bentar. Ada suaranya nggak? Sudah muncul belum? Udah muncul belum? Udah, Ibu, Udah. tapi nge-lag. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti semuanya ya. Raditu billahi Rabba rabban wal Islam Jadi, wa Nabi bi Muhammadin Nabiyyan wa Rasul. Muhammadin Rabbi zidni warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar Arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa fokus ya. Kita mulai lagi. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan membahas materi apa? Tidak tahu, Ibu. Ayo, ada yang tahu? Baik. Hari ini kita akan membahas materi mengenai, ada yang tahu? Bagaimana jika bumi ini berhenti berputar? Iya, apa yang akan terjadi ya? Akan terjadi kiamat ya? Kiamat, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai materi
Ya, kita amati dulu videonya ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak apa itu hari kiamat? Ada yang bisa menjawab? Coba. Hari terakhir, Bu. Hari terakhir apa nih? Hari terakhir ada di dunia. Kehancuran, Bu. Kehancuran. Ya, hari kiamat itu hari berakhirnya alam semesta ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama mengetahui pengertian hari akhir, yang kedua mengetahui macam-macam hari akhir, yang ketiga mengetahui tanda-tanda hari akhir, yang keempat mengetahui hikmah mempercayai hari akhir. Nah, kita simak lagi ya videonya. Anak-anak yang soleh dan solihah, tahukah kalian tentang hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Meski demikian, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kiamat pasti terjadi. Karena mempercayai terjadinya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, semua manusia dan makhluk lainnya meninggal. Manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari itu pula, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Baik atau buruknya amal perbuatan manusia selama di dunia akan ditimbang dan diperhitungkan. Jika amal kebaikan lebih banyak dari amal keburukannya, maka surga telah menantinya. Akan tetapi sebaliknya, jika amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka balasannya adalah neraka. Kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Tahukah kalian apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil adalah hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kiamat sugro. Contoh kiamat sugro yang pertama yaitu kematian seseorang. Ketika ada orang yang meninggal dunia, itu merupakan contoh bahwa kiamat sugro telah terjadi kepada dirinya. Kemudian contoh yang kedua adalah kebakaran. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada kebakaran yang terjadi di sekitar kita, yaitu tepatnya di jembatan besi 21 April 2018 lalu? Ratusan rumah terbakar hangus, banyak sekali penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya. Meski tidak ada korban jiwa, akan tetapi penduduk sekitar yang menjadi korban mengalami kerugian yang sangat banyak dan trauma yang mendalam.
Gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu gambaran kiamat sugro atau kiamat kecil. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Palu, beberapa ruas jalan terbelah menjadi dua, membuat kita semakin yakin bahwa kiamat kubro pasti akan terjadi. Berikutnya adalah tsunami. Apakah kalian masih ingat pada tsunami di Pantai Anyer? Kala itu, band ternama Seventeen sedang menggelar konser musik. Peristiwa itu terjadi seketika dan banyak memakan korban jiwa. Di antaranya komedian A.A. Jimmy dan istri dari vokalis band Seventeen turut menjadi korban dan meninggal dalam musibah itu. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kiamat sugro bisa datang kapan saja dan di mana saja. Masih di Lebak, Banten, di awal tahun 2020 ini, beberapa desa di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, dihantam banjir bandang. Warga desa panik dan mencari tempat perlindungan. Tidak sedikit kerugian yang dialami warga sekitar. Bahkan peristiwa tersebut pun dikabarkan memakan korban jiwa. Beberapa waktu lalu, masyarakat sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara panik. Pasalnya, Gunung Sinabung kembali erupsi. Gunung meletus juga merupakan salah satu fenomena alam yang menggambarkan kiamat sugro dan pertanda bahwa kiamat kubro pasti terjadi. Itulah tadi beberapa contoh kiamat sugro. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun kala itu makhluk di bumi ini yang masih hidup. Dahsyatnya peristiwa hari kiamat banyak digambarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya ada Daqias serta surat-surat lainnya. Tanda-tanda hari kiamat dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil, dan yang kedua, tanda-tanda besar. Di antara tanda-tanda kecil bahwa kiamat sudah semakin dekat adalah sebagai berikut. Banyak ulama muslim yang wafat. Sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia semakin sulit mencari orang yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Akhirnya, orang bodohlah yang diangkat menjadi pemimpin dan timbullah jawaban-jawaban yang menyesatkan. Ilmu agama dianggap tidak lagi penting. Muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak memahami ilmu-ilmu agama. Bahkan tenang-tenang saja ketika anaknya tidak mau mengaji. Wah, awas hati-hati ya bunda-bunda. Ini salah satu tanda kiamat loh. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Tanda-tanda kecil kiamat yang dijelaskan tadi hanyalah sebagian saja. Banyak kejadian-kejadian lain
yang dapat menjadi tanda telah dekatnya hari kiamat. Meskipun tidak ada yang tahu kapan pastinya kiamat kubro itu terjadi, akan tetapi beberapa hari sebelum terjadinya kiamat kubro, muncul pertanda bahwa kiamat kubro akan segera terjadi. Di antara tanda-tanda kiamat kubro tersebut adalah matahari terbit dari barat, munculnya kabut asap yang tampak jelas meliputi manusia, munculnya dabah atau binatang melata yang aneh, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, dan munculnya api dari Yaman yang menggiring untuk manusia berkumpul. Terjadi gerhana di timur dan barat, terjadi gerhana di Jazirah Arab. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat, serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Hikmah yang pertama adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selalu waspada dan menjaga lingkungan di sekitar rumah dan sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana nih ke anak-anak video yang tadi bisa dimengerti tidak? Pada mengerti semuanya? Paham, Bu. Insya Allah, Ibu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, coba Ibu mau bertanya ke siapa ya? Coba, Salwa, apa sih pengertian dari hari akhir itu? Hari hancurnya alam semesta. Hari hancurnya alam semesta, iya. Terus coba Safina, coba sebutkan contoh dari kiamat sugro. Dan apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, contohnya kematian, Ibu. Terus apa lagi? Apalagi ya? Kalau banjir itu termasuk kiamat sugro atau kubro? Sugro, Ibu. Iya, alhamdulillah. Coba sekarang Ibu mau tanya, ya betul Rikzan, bencana alam itu termasuk ke kiamat sugro ya. Sekarang Ibu mau tanya ke Renata. Renata ada? Ada, Bu. Coba tolong sebutkan apa saja sih tanda-tanda adanya hari kiamat kubro? Laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Iya, coba apalagi? Ada yang bisa menjawab lagi? Minuman keras tersebar di mana-mana. Yang lainnya? Matahari terbit. Betul, Rikzan, terbitnya matahari di barat. Iya. Kemudian selanjutnya coba dari Putri Okta. Putri Okta, hikmah mempercayai hari kiamat apa saja?
Baik, mungkin jaringan coba. Oleh Rikzan. Hikmah mempercayai hari kiamat apa saja? Mungkin yang lainnya ada yang bisa ngejawab? Hikmahnya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Iya, betul. Yang lainnya coba. Resti ada? Ada, Ibu. Coba. Hikmah mempercayai hari kiamat apa aja? Supaya kita berhati-hati dalam bertindak. Kan takut ini ya, Bu, takut kiamat terjadi kapan aja. Jadi takut kalau berbuat dosa gitu, Bu. Iya, bagus. Semuanya paham ya? Coba, ada yang bisa menjawab juga? Satu lagi pertanyaan dari Ibu. Apa sih perbedaan dari kiamat sugro dan kiamat kubro? Ada yang bisa menjawab? Kalau kiamat kubro teh yang gede ya, Bu? Iya. Kalau kiamat kubro itu nggak bisa diprediksi sama manusia, sedangkan kalau sugro itu bisa kayak semacam bencana, bisa sama kayak gunung meletus sama BMKG, Bu. Ya, bagus Resti. Kemudian ini jawaban dari Rikzan apa? Kiamat sugro tidak menjadi akhir seluruh alam semesta, sedangkan kiamat kubro hancur di seluruh alam semesta. Iya, bagus. Semua jawabannya pada betul-betul ya. Berarti semuanya sudah memahami makna dari hari akhir. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mari kita tutup. Tidak ada ya? Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang soleh dan solehah telah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Baik, dicukupkan sekian. Pembelajaran kali ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Ibu. Sampai jumpa, Ibu. Ya, terima kasih.